Lanjut aja Pak Ipul. Maaf, ada gangguan, ya, ada yang terlupakan recording oleh hostnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kita masuk ke new normal, merupakan kelaziman baru, ya. Di mana yang dulu kita melarang mahasiswa menggunakan HP, tapi sekarang kita mewajibkan mahasiswa menggunakan HP sebagai sarana belajar. Nah, itulah kelaziman yang terjadi pada era pandemi COVID-19. Ya. Pak Ipul, maaf suaranya feedback Pak. Pak Frans bisa di-mute karena satu ruangan. Iya. Udah? Oke, lanjut ya. Jadi metode-metode yang kita lakukan pada era new normal kali ini seakan-akan berlawanan dengan keadaan yang sebelumnya, ya. Di mana tidak berangkat kuliah tapi kita belajar, ya, kita mengajar, ya. Tidak bertemu dengan mahasiswa tapi kita mengajar, ya. Dan mahasiswa tetap menyerahkan atau mengirimkan tugasnya kepada dosennya. Nah, untuk presentasi, ya, yang baik, memberikan edukasi perkuliahan dengan metode, ya, yang hampir sama dengan cara-cara yang manual, yang konvensional, tapi proses berbeda, ya. Di sini kita menghadirkan bentuk online atau daring atau PJJ dengan wadah video, ya. Jadi bukan sekedar hanya teks, chat dengan mahasiswa melalui WAG, atau dengan menggunakan media sosial lainnya, sehingga mahasiswa masih bisa melihat, ya, wajah dari dosennya. Kalau semester yang kemarin kemungkinan kecil, mahasiswa bisa melihat wajah dosennya pada saat mengajar di setiap pertemuan, ya. Jadi insya Allah di semester yang akan datang ini, setiap pertemuannya ada video yang memberikan gambaran dari pembelajaran setiap pertemuan. Sehingga mahasiswa juga bisa mencerna apa yang akan disampaikan pada materi di setiap pertemuan. Ya. Nah, dikatakan buruk, ya, suatu presentasi apabila hanya berupa teks, ya, dan audio, ya. Mahasiswa hanya bisa membaca atau mendengarkan suara dosennya. Jadi video presentasi merupakan solusi belajar mengajar pada era pandemi COVID-19. Kemudian dengan adanya kumpulan-kumpulan video presentasi yang ada, yang terkumpul oleh suatu tempat, ya, suatu drive di lembaga, otomatis kumpulan-kumpulan itu menjadi sumber, ya, referensi, ya, atau mentor dari mahasiswa, ya. Dan diupayakan menjadi sebuah rak buku digital, ya, presentasi, sehingga mahasiswa bisa mencari kembali kebutuhan akan materi yang diinginkan. Ya, jadi lembaga harus bisa
meminit bagaimana video-video yang sudah dibuat oleh dosen sehingga dapat digunakan kembali oleh mahasiswa sebagai penguat ya materi-materi yang akan dipelajarinya. Oke, kita mulai masuk ke bagian workshop software, bagaimana kita screen recording atau perekaman layar. Yang dibutuhkan pada saat kita akan membuat sebuah ya, video presentasi, butuhkan alat ya. Yang pertama menggunakan laptop. Ya, apabila laptop kita sudah super canggih, ya, otomatis peralatan lainnya tidak dibutuhkan, ya, seperti mic, ya, atau webcamnya, ya, atau juga lampu pencahayaan supaya gambar wajahnya terlihat lebih jelas. Nah, itu tidak diperlukan lagi. Tapi apabila laptop kita itu mungkin speknya kurang memungkinkan untuk membuat video presentasi, maka perlu adanya alat tambahan atau peralatan pendukung, ya, seperti mic, ya. Mic juga beragam macam yang bisa kita gunakan sesuai dengan spek yang ada, ya. Ada spek yang untuk satu arah, ya, sehingga suaranya akan fokus pada pembicaraan atau si pembicara. Bisa juga menggunakan headset, ya, yang sudah dilengkapi dengan mic, ya, sehingga akan lebih memungkinkan suara yang dihasilkan lebih bagus, ya. Jadi semakin peralatan yang kita pakai speknya bagus, maka video yang dihasilkan juga akan makin bagus, ya. Kemudian ada lampu studio ini. Apabila pencahayaan lampu yang di rumah atau di ruangan kurang, maka diperlukan lampu tambahan, ya. Lampu tambahan ini bisa berbentuk neon yang bulat atau neon yang panjang, ya, yang mungkin bentuknya dengan bentuk USB, ya, atau lampu neon USB. Ya. Nah, ini untuk memberikan pencahayaan apabila ruangan yang kita gunakan kurang pencahayaan. Ya. Kemudian juga apabila suara yang dihasilkan kecil, bisa juga ditambahkan alat yang namanya sound booster, ya, supaya suara yang dihasilkan bisa lebih terdengar jelas, ya. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah green screen, ya. Efek dari green screen adalah untuk menyatukan tampilan wajah kita dengan background slide yang nantinya kita gunakan, ya. Ditambah lagi ruangan khusus yang mungkin hanya untuk suara kita. Jadi ada ruangan tertutup yang suara luar tidak terdengar, ya. Atau mungkin bisa diakali dengan pembuatan videonya di malam hari, ya, di mana orang sudah terlelap tidur, gitu, ya, sehingga hanya suara kita yang terdengar. Ditambah dengan meja kursi sebagai wadah untuk laptopnya, ya. Untuk software yang mungkin kita gunakan nantinya bisa sebagai dasar saja, yaitu software PowerPoint dan software Camtasia, ya. Ini pada dasar yang akan dibahas di workshop kali ini, ya. Sedangkan untuk software yang lain bisa saja digunakan, gitu, ya. Tidak kemungkinan pakai software yang lebih canggih, ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana pengalaman dalam penggunaan software-software yang sudah pernah
dilakukan. Bagi yang belum pernah menggunakan software video recording atau screen recording, Camtasia ini sebagai salah satu ya software yang memudahkan membuat sebuah video presentasi. Nah, ini salah satu atau beberapa software yang bisa kita gunakan sebagai ya pendukung pembuatan video presentasi. Ya, ada PowerRect ya, screen. Ya. Dia sifatnya hanya merekam, ya, merekam hanya screen dari layar laptop kita, juga merekam tampilan wajah kita. Tapi di dalamnya tidak ada editor untuk video yang kita hasilkan nantinya. Sebatas hanya untuk merekam tampilan layar dan wajah. Kemudian juga ada yang namanya Windows Movie Maker. Ya. Nah, ini sama, ya. Ini fungsinya untuk merekam, ya, dari screen recording, ya, tampilan layar. Dan di sini kalau Movie Maker ada editornya, sehingga kita bisa mengolah atau mengedit tampilan-tampilan video kita. Yang berikutnya ada Bandicam, ya. Nah, ini sarana yang sama untuk merekam ya layar dan wajah, ya. Tapi tidak ada tampilan dari editornya, tidak bisa mengedit. Ya. Kemudian ada OBS, kira-kira sama dengan yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalau kita ingin beli di toko-toko online, harganya sekitaran 25.000, ya. Kita ingin beli, jadi murah. Kalau harga originalnya sampai 700.000, ada yang sampai 4 juta, ya, harga originalnya. Biasanya kalau kita belinya yang kurang, ya, yang murah. Dan juga ada software Camtasia Studio, ya. Ada juga YouTube Movie Maker, kemudian Filmora dan Snagit, ya. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak ingin membuat buku, ya, nah ini Snagit bagus untuk membuat gambar-gambar, ya, dari video. Gambar yang sudah ada atau video yang sudah ada bisa diambil gambarnya, kemudian dijadikan sebuah buku tutorial, misalnya. Itu bisa menggunakan Snagit, ya. Jadi Snagit ini video sekaligus editor untuk sebuah buku, ya. Nah, itu adalah sebagian dari beberapa software yang bisa kita gunakan, ya. Jadi nanti dipilih aja software apa yang kita gunakan di dalam pembuatan video presentasinya. Kemudian bagaimana konsep presentasi, pembuatan video presentasinya, ya. Dosen membuat presentasi materi pembelajaran melalui video untuk pendamping materi perkuliahan mahasiswa. Jadi dosen diharapkan bisa membuat kembali materi baru dari slide-nya, ya. Bukan slide yang sudah ada dibikin video, bukan, ya. Tapi dosen membaca slide yang sudah ada, yang sudah diberikan di semester ini, dibaca dalam satu pertemuan, kemudian disimpulkan atau ada pengayaan, ya, pengayaan materi, ya, sehingga tampilan video yang nanti dibuat adalah materi yang mendukung slide-slide yang nantinya sudah ada di dalam website BSI, ya. Sedangkan untuk mahasiswa, dengan adanya video pendamping tersebut, mereka akan mempelajari
dengan melihat mengerjakan tugasnya atau mengirimkan tugasnya ya dengan arahan dari video tersebut gitu ya. Dan nantinya mungkin untuk yang perkuliahan atau mata kuliah yang bentuknya proyek, dipastikan dia akan membuat sebuah karya ya, proyeknya dan dipresentasikan ya. Bagaimana membuat presentasi atau secara online ya, maka dibuatlah sebuah e-presentasi atau video presentasi di mana pembuatan ini juga dengan protokol kesehatan atau di rumah masing-masing ya, tidak berkumpul pada satu rumah ya, tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, untuk instalasi software ya kita bisa mengkombinasikan antara software yang satu dengan software yang lain ya. Untuk video presentasi yang sederhana kita cukup dengan PowerPoint saja juga bisa ya, tapi di sini kita tidak akan bisa menampilkan wajah kita ya. Hanya sekedar merekam tampilan slide-nya. Kemungkinan kalau kita punya yang Microsoft PowerPoint versi 2019, kalau nggak salah sudah disediakan ya, untuk merekam layarnya dan merekam wajah. Ya. Jadi untuk yang PowerPoint versi Office 2019 kemungkinan sudah ada kemungkinan untuk merekam layar juga dan merekam wajah. Kalau yang di bawahnya kemungkinan belum ada, ya. Makanya diperlukan software tambahan untuk merekam wajah. Jadi untuk presentasi dengan merekam wajah itu perpaduan kombinasi antara PowerPoint dan Camtasia yang kita gunakan nantinya. Sedangkan apabila kita ingin menambahkan ya efek-efek lainnya, bisa ditambahkan dengan YouTube Movie Maker ya sebagai sarana penambah efeknya. Nah, jadi software-software yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang bisa kita gunakan kali ini Camtasia ya. Oke. Nah, bagaimana proses pembuatan video presentasinya ya? Dosen membuat, kemudian setelah dibuat akan ditayangkan di channel YouTube resmi BSI. Kemudian mahasiswa menonton atau melihat, dan nanti mahasiswa membuat video presentasi yang akan dikirimkan ke dosennya. Nah, ini langkah-langkah pembuatan video pengajaran ya. Yang pertama sudah menginstal ya Camtasia. Yang pertama ya. Kemudian sudah membuat slide presentasi. Ya. Telah membuat slide presentasinya dalam posisi on ya. Nah, nanti kita akan memilih menu add-in. Ya, nanti akan saya peragakan cara bagaimana membuat video di slide presentasi. Ya. Kemudian kita aktifkan kamera, mic, ya. Kemudian kita recording. Ya, setelah di recording, kita editing, ya, mengedit videonya sudah ada. Kemudian rendering, ya, rendering video. Dirubah dari bentuk project ke dalam bentuk MP4 ya atau bentuk API. Kemudian dipublish ya. Publish ke Google Drive atau juga ke YouTube ya. Oke, karena untuk simulasinya ini tidak bisa menggunakan dua kamera dalam satu aplikasi, kemungkinan
kamera yang di zoom saya akan matikan. Ya. Jadi saya hanya bentuknya foto karena kameranya akan digunakan untuk simulasi pembuatan. Ya. Oke. Sebentar dulu. Ini diganti dulu. Nggak apa-apa. Ke saya. Makrosnya Pak Fran. Iya, diganti mikrosnya. Iya. Tolong Pak Pran dimatikan video saya. Lanjut ya. Lanjutkan. Udah saya matikan. Ya, oke. Ya. Apabila kita sudah menginstal ya, Camtasia, ya Camtasia yang saya gunakan sini adalah Camtasia versi 8 ya. Kenapa saya menggunakan Camtasia versi 8? Kenapa, Pran? Suaranya? Ya. Oke. Oke, terdengar suara saya? Dengar ya? Jadi, kenapa saya menggunakan Camtasia 8? Karena Camtasia yang versi 2018 dan ke atas itu mungkin agak ribet sedikit ya. Lanjut ya, ada gangguan. Jadi saya gunakan Camtasia 8 karena kemudahannya, ya, kemudahannya. Ini saya posisinya ada di PowerPoint ya, PowerPoint. Ya. Belum share screen, Pak. Oke. Ya. Dites dulu ya penggunaan kamera ya. Jadi apabila kita sudah menginstal Camtasia 8 ya, pada saat menginstal itu nanti ada checklist untuk disandingkan dengan PowerPoint ya. Berarti kita sandingkan ya. Nah, saya tidak bisa menampilkan video instalasi karena di laptop saya sudah
install dua Camtasia. Ya. Saya coba untuk membuat videonya, nyata nggak bisa. Ya. Jadi saya langsung seolah sudah menginstal dari software Camtasia. Nah, setelah kita menginstal, maka apabila kita buka PowerPoint, maka ada tambahan menu di atasnya, yaitu menu Add-in. Ya. Menu Add-in ini adalah menu yang dihasilkan menu yang dihasilkan ya karena kita menambah yaitu software Camtasia ya. Nah, apabila kita sudah masuk ke dalam PowerPoint dan sudah membuka slide yang kita ingin buatkan video presentasinya, maka akan muncul ya di sini ada record ya. Maaf ya, ada gangguan, trouble. Mana Pak Pran, kelihatan? Ya. Udah. Oke, lanjut ya. Agak sulit ya menggunakan karena ada dua kamera yang nantinya dipakai di Zoom dan kamera dipakai untuk Camtasia. Jadi ada satu gesekan. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya settingan dari. Nah, ini settingan dari Camtasia. Bagaimana kita menyeting dari audionya, dan menyeting kameranya disesuaikan dengan dari spek komputer laptop yang kita miliki. Nah, ini Pak Pran, ini ada another application. Berarti videonya nggak bisa dipakai nih, mungkin. Ya, video saya dimatikan aja dulu ya. Ya. Silakan. Oke. Saya ulang lagi. Ya. Nah, ini sudah kelihatan. Oh, tadi karena double di Zoom, ya ini wajah saya sudah kelihatan di dalam setup atau settingan kamera untuk Camtasia. Jadi sebelum nanti memulai recording, pastikan kita berada di posisi yang sudah benar. Ya, sampai nanti kepalanya tidak terlihat seperti ini, ya, atau terlalu kecil ke bawah. Ya. Nah, ini sudah bisa mengkira-kira posisi yang enaknya di mana untuk wajah tampilan kita nantinya. Ya. Nah, untuk settingan yang baik adalah menggunakan green screen atau layar hijau. Jadi kalau Bapak, Ibu atau mahasiswa di rumah ya bisa membeli kain warna hijau. Ya. Mungkin kisaran 1,5 meter. Ya. Kemarin saya beli harganya 30.000 ya di pasar ya. Kalau di online sekitar harganya 12.000. Ya, sampai 15.000. Ada juga yang lebih mahal lagi, ya. Atau yang di rumahnya ada cat hijau. Nah, itu bisa dipakai. Yang rumah atau temboknya warna hijau. Ya. Atau nggak punya tembok warna hijau, nggak sanggup beli kain harga 30.000, bisa menggunakan plastik warna hijau. Plastik apa yang warna hijau? Misalnya plastik
jas hujan, itu bisa. Ya, saya sudah coba plastik jas hujan saya pakai untuk setting, ya, backgroundnya bisa digunakan. Ya, dicari yang mampu kita gunakan. Ya. Setelah kita pastikan posisinya benar, ya, udah oke. Ya. Nah, kita pastikan kembali di sini. Ya. Nah, ini kita pastikan lagi show kamera. Ya. Nah, ini sudah Gimana? Kalau terletak ya. Posisi kita sudah pas ya, di tengah. Iya, makanya udaranya kan enak, Mak. Oke, sudah pas di tengah. Kemudian baru kita aktifkan ya soundnya, kameranya ya. Baru kita recording. Itu ini mah orang Padang yang punya. Nah, pada saat kita recording, ya pastikan Iya, orang Padang itu. tombol dari suaranya full, ya difullkan atau dipenuhkan supaya suara yang dihasilkan juga suara yang besar. Nah, kalau nanti suaranya kecil, mungkin akibat dari batas suara yang kita patok itu kecil. Makanya kemarin. Coba patoknya digeser ke kanan. Ya. Ya udah makanya. Setelah Itu mic-nya dipatok ke Silva ya kanan, yang masih aktif. Ya udah. ya, setelah dipatok ke kanan, nah baru kita klik. Jadi nih, Ya. Abstraknya nggak tahu. Ya, kita klik Pak begin Isak, tolong recording. dimatikan Ya. suaranya. Oktober. berarti aku udah aman dong jurnal. Hostnya di mute aja. Langsung Ibu-ibu, Bu Ais Miniawati di Yang bergerakkan di EY. Kita nggak tahu sih kalau dia nangis. emak-emak. Yang berisik. Udah lanjut ya. Ya. Biasa ibu-ibu ya. udah. Tapi belum ada kabar Lagi lagi udah presentasi nggak juga masih ngobrol aja ya. Berkas sudah naruh kan kemungkinan tahun depan pada Oke, lanjut ya. Setelah kita patok, kita geser ke kanan, ya. Baru kita klik ya. Klik, begin ya. Mana nih, kursor saya hilang. Nah, kalau sudah hilang panelnya, otomatis ini udah mulai. Ya. Nah, kita mulai melakukan rekam slide dan rekam wajah. Ya. Nah, kita mulai contohnya. Selamat datang kepada semua peserta. Ya, hari ini kita akan menyampaikan ya, workshop pembuatan video presentasi sebagai sarana belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Nah, kita tes dulu satu slide. Ya. Kemudian kita escape. Ya. Kita escape. Jangan kita buat panjang, ternyata error. Gitu ya. Contohnya kita buat dulu satu slide, ya kita tes muncul nggak atau bisa kerekam atau tidak, ya wajah kita sudah pas atau belum. Nah kalau memang sudah pas, nanti kita ulang lagi dengan proses yang sebenarnya. Ini baru pemanasan, kita tes satu slide. Nah di sini ada tombol stop recording, berarti kita menghentikan rekaman, ya. Oke, di sini diminta untuk menyimpan ya rekaman kita. Ya, di sini adalah frame rec ya, bentuk frame recording ya. Ini bentuknya frame recording. Kita kasih nama ya. Untuk tahap recording ya. Kita save. Kemudian kita yes. Ya, karena sudah ada ya nama filenya, kita yes saja. Nah, bisa kita ganti dengan nama yang lain. Nah, di sini muncul dua option, ya, produce dan edit. Apabila video yang kita tadi rekam ingin langsung dijadikan
sebuah video, kita pilih yang atas. Ya, produce your recording. Apabila kita ingin mengedit kembali video yang sudah kita buat tadi, mungkin ingin dihilangkan background-nya, ya, atau ingin menambahkan efeknya, maka kita pilih yang bawah, edit your recording. Ya. Ya, tunggu sebentar lagi penyimpanan. Kemudian dia muncul ke dalam tampilan dari Camtasia. Ya. Oke, terlihat Pak Fran? Enggak ya? Oke, karena di dalam share screen ini nggak bisa, jadi saya stop dulu, stop share. Nanti akan masuk lagi ke dalam Camtasia. Ya. Kalau di layar saya sih kelihatan, tapi kalau di Zoom mungkin nggak bisa ya. Dia harus stop share dulu. Ya. Oke, kita buka Camtasia. Oke. Nah, saya akan aktifkan lagi tampilannya. Bentar ya. Saya share screen lagi ya. Oke. Nah, ini munculnya di apa namanya? Camtasia saya yang 2018 ya. Ternyata larinya ke 2018. Bukan yang ke-8 ya. Saya pengen tadi yang 8 ya biar gampang sebenarnya. Nah, di sini kita sudah ada recording yang sudah pernah kita buat ya. Nah, apabila kita ingin membuat yang baru ya. Ini bisa dihapus ya. Dihapus. Nah, cara diklik ya, delete. Delete ya. Atau juga track-nya, ini track ya. Track ya. Track ya. Track-nya juga bisa kita hapus dengan klik kanan ya. Remove track. Sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi software Camtasia yang 8, dia otomatis sudah masuk ya. Berbeda dengan yang Camtasia 2018. Dia tidak otomatis masuk ke dalam timeline-nya, panelnya. Ya. Kita harus menarik. Ya. Nah, ini kita tarik. Ini kita tarik ke dalam timeline. Nah, ini masuk ke dalam timeline. Nah, setelah masuk ke dalam timeline, kita geser ke mentok kiri ya, ke 00 detik ya, 0 detik ya. Nah, di sini kita lihat panjang dari timelinenya ya, tidak kelihatan ujungnya. Nah, itu bisa dikecilkan. Nah, ini mengecilkan dari timeline, bukan mengurangi tapi mengecilkan visualnya ya. Lalu ini membesarkan, memanjakan kembali. Ya. Nah, fungsinya buat apa timeline ini adalah apabila kita ingin memotong, ya, atau membuang sebuah video yang tidak berguna, gitu ya. Mungkin ada bagian potongan video yang mungkin ada suara atau ada gambar yang mengganggu, nah itu bisa dibuang. Ya.
Nah, cara buangnya harus kita lebih perbesar lagi jarak dari timelinenya supaya pemotongannya itu lebih halus, ya, pemotongannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua terkait dengan kegiatan perlombaan yang tadi sudah ya, disampaikan. ada dua track. Pertama track wajah, ya. Yang kedua adalah track dari slide-nya. Nah, kalau kita lihat di dalam visual editingnya yang di tengah ini, nah sini sudah terlihat penyatuan dua unsur track yang satu dengan track yang kedua. Ya. Nah, untuk komposisi yang bagus, menghasilkan video pembelajaran, nah ini komposisi yang kurang pas. Ya. Kenapa wajah kita terlalu kecil? Ya, kurang enak dilihat. Ada baiknya kita besarkan setengah dari bagian seperti ini, ya, setengahnya, supaya diri kita itu menyatu dengan slide. Ya, jadi ada semacam jiwa di dalam slide. Tapi kalau terlalu kecil, itu kelihatannya kurang enak dilihat. Ya. Dan kalau bentuknya seperti ini, yang kita lihat, ya kita play dulu ya. Nah, pada saat seperti ini, rekam wajah kita itu menutupi bagian dari slide, ya, kurang menyatu, ya. Jadi slide-nya kelihatan kurang hidup. Jadi kita harus bisa bagaimana background yang warna hijau ini kita hilangkan. Ya, kodarullah ya, sebenarnya maaf, yang mengakibatkan kegiatan Bagaimana cara secara offline itu dibatasi dan belum terlihat sampai saat ikut. Ya, itulah kendalanya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ke depannya, walaupun secara online, kita terus lakukan sosialisasi, nanti kolaborasi dari MUI dengan BIJ, supaya mahasiswa dan dosen bisa lebih memahami pentingnya dari. Terlanjut ya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan warna dari background kita? Ya. Nah, untuk menghilangkannya, kita klik ya gambar kita. Ya. Di sini ada more sebelah kiri. Ya. Nah, di sini ada visual effect. Ya. Nah, kalau yang Camtasia 8 ada di sebelah kiri, langsung kiri more visual effect. Nah, langsung keluar di atasnya. Kalau ini berbeda tempatnya. Kita klik visual effect. Ya. Kemudian kita cari yang remove a color. Ya, remove a color. Ya. Kemudian kita tarik ke dalam video wajah kita. Ya, nanti di sisi sebelah kanan layar, ya kalau kita thumbnail-nya kita panel yang di zoom kita kecilkan dulu ya. Ya, hide thumbnail ya. Supaya tombolnya kelihatan ya. Jadi yang layar-layarnya ada gambar-gambar di sebelah kanan di zoom bisa di hide dulu supaya tidak terlihat ya. Supaya gambar videonya bisa kelihatan. Ya, jadi di sini sudah muncul di sebelah kanan. Ya. Dari remove a color kita drag ke rekam wajah kita tadi, ya, bagian wajah kita muncul di sebelah kanan color, ya. Nah, ini adalah untuk menyeleksi warna yang akan dibuang, ya. Kalau kita ingin memastikan warnanya sesuai, pakai alatnya, ya, select color atau gambar preset, ya. Gambar presetnya kita klik, ya. Setelah kita klik, kita arahkan ke warna hijau yang ada di belakang kita, ya. Kita klik, nah otomatis
bagian dari background sudah hilang. Ya. Untuk lebih sempurnanya lagi bisa diatur toleransinya, ya. Kemudian softness-nya dan bagian-bagian yang bawahnya. Ya. Apabila masih ada noise yang mengganggu, itu bisa toleransinya diturun naikkan, ya, supaya dapat menghasilkan tampilan yang bersih. Jadi toleransinya bisa digeser, ya. Nah, ini hilang semua lah, ya. Kita atur, ya, supaya ada, kalau masih ada noise-nya digeser, ya, pelan-lahan sampai pas dengan tampilan yang ada, ya. Ini kalau kita tes, ya. Nah, ini ada noise sedikit di pojok kanan atas, ya. Ada noise sedikit di pojok atas. Itu nanti diatur lagi toleransinya, ya. Sehingga gambar kita menyatu dengan slide-nya, ya. Oke, nah itu contoh, ya, contoh dari bagaimana kita pemanasan, ya, merekam satu slide, ya, kemudian kita simpan menjadi frame recording. Nah, kalau sini namanya project, ya, project recording, bentuknya sebuah project, ya. Sebuah proyek yang kita hasilkan sebaiknya disimpan, karena nanti bisa kita daur ulang lagi, ditambahkan lagi, atau kita buang, ya, bagian-bagian yang mungkin nggak perlu, atau meringkaskan waktunya, ya, karena di sini ada durasinya, ya, durasinya ada berapa detik, berapa menit, nah itu bisa kita lihat, ya. Nah, nanti untuk pembuatan video pembelajaran, ya, yang dianjurkan oleh lembaga yang akan ditayangkan di YouTube channel resmi BSI, itu durasinya antara 5 sampai 10 menit. Nah, itu yang diminta, ya. Jadi kalau nanti ada yang lebih, nah coba bagian-bagian mana saja yang sekiranya bisa dibuang, ya, di-editing lagi di dalam Camtasia-nya. Oke. Jadi ini salah satu cara, ya, bagaimana membuat, ya, editing dari Camtasia, ya, baru dasar, ya. Ini kita kembali karena kalau kita kembali ke slide ini ganti lagi nih, di stop share lagi nih, karena nggak bisa tiktokan di sini, ya. Di dalam Zoom nggak bisa tiktok. Kalau kita ingin kembali ke PowerPoint, ini harus mematikan lagi, kembali lagi ke PowerPoint, di-share lagi, ya. Oke, saya stop lagi. Ya. Saya share lagi PowerPoint-nya. Oke. Apa? Ya. Gambar saya terlihat. Slide-nya terlihat. Lihatnya. Oke, lanjut, ya. Jadi dari contoh satu slide, ya, ada suara. Ya. Oke, dari contoh yang tadi kita tampilkan, ya. Jadi kekuatan dari video kita tergantung bagaimana kita membuat isi slide-nya dan bagaimana kita menggunakan alatnya, alat pendukungnya.
Jadi kalau kita dukung dengan kain hijau atau green screen itu lebih bagus, ya. Apakah bisa pakai warna lain? Sebenarnya bisa, ya. Warna merah, warna biru, sebenarnya bisa, ya. Tapi warna yang terbaik untuk rekam video adalah warna hijau sebenarnya. Ya, jadi kalau warna merah bisa, ya bisa. Ya. Ini tergantung bagaimana nanti kita ingin membuat videonya, ya. Kualitas dari warna kain yang nantinya sebagai sarana untuk membuang, ya, membuang dari background kita itu diperhatikan, ya. Oke, lanjut. Jadi nanti kita coba lagi membuatnya. Sekarang kita teruskan dulu penjabaran materinya. Ini untuk pembuatan video perorangan, ya. Jadi satu film, ya, satu video, ya. Nah, terus bagaimana untuk yang mahasiswa, ya? Untuk yang mahasiswa yang bentuknya presentasi, yang nantinya akan satu tim, ada berapa orang? Nah, itu slide-nya dibikin dulu, slide-nya, ya. Slide-nya dibuat. Nah, nanti dibuatkan part, ya, bagian-bagian slide yang akan dibawakan oleh masing-masing mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Nah, mahasiswa yang pertama dia bagian apa? Ya. Membahas tentang apa? Mahasiswa yang kedua membahas tentang apa? Mahasiswa yang ketiga membahas tentang apa? Nanti yang keempat ini misalnya ketuanya, nah dia membahas tentang, atau dia yang menggabungkan, ya, menggabungkan dari semua unsur video. Nah, dari bagian mahasiswa yang pertama membuat video di rumahnya dengan background yang sama, dengan slide yang sama, ya, sesuai dengan bagiannya, gitu. Nanti mahasiswa yang kedua dengan menggunakan background hijau juga, nah dia melanjutkan slide yang diberikan, ya, sesuai dengan tugasnya atau dengan partnya dia. Yang ketiga juga sama, ya. Nah, diproduksi dengan cara yang seperti tadi, ya, dijadikan sebuah video, ya. Nanti baru digabung atau dikirim ke ketuanya, digabung menjadi satu video, ya. Jadi cara pertama mereka membuat masing-masing videonya, ya. Yang bagian pembukaan siapa, yang bagian pembahasan materi siapa, yang bagian penjelasan misalnya program siapa. Nah, itu dibuat masing-masing, ya, masing-masing dibuat. Setelah dibuat, diserahkan ke atau dikirim ke ketuanya untuk digabungkan lagi di dalam Camtasia, ya. Nanti ditambahkan bumper, ya, bumpernya, kemudian baru videonya, baru kredit title-nya, baru bumper bentuknya. Itu cara bagaimana sebuah kelompok atau tim membuat video presentasi. Nah, selama ini tugas-tugas yang berbentuk proyek biasanya membuat presentasi. Kalau dulu kita menggunakan PowerPoint, mahasiswanya satu-satu maju, ya, satu maju, ya. Tapi sekarang karena tidak memungkinkan untuk bertemu, nah berarti dibuatkanlah video masing-masing dari anggota tim yang nantinya disatukan di dalam video editing. Nah, baru nanti diserahkan ke dosennya. Yaitu bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, nanti kita akan coba lagi membuat video, ya, secara lengkap sampai nanti produksi.
instruksi. Oke, saya mulai dari awal. Mungkin sampai 3 slide saja kita coba ya. Kita rekam ya. Di sini saya menggunakan, karena tadi menggunakan 2 software, ya, Camtasia 8 dan Camtasia 2018. Untuk yang 2018 saya nggak punya yang full ya, tapi yang trial ya. Mungkin nanti ada sedikit kurangnya. Oke, kita coba lagi. Add in ya. Kita pastikan di awal ya. Kemudian add in. Kemudian kita cek ya. Klik lagi. Nah, ini sudah lihat lagi wajah saya ya di layar ya. Ini untuk memastikan dulu ya, wajah kita sudah terlihat. Apa mungkin ada rambut yang kurang gitu ya. Tapi dirapikan dulu rambutnya ya. Supaya nanti terlihat pada saat video semaksimal mungkin ya, atau sisi kiri kanan badan kita ya ditengahkan supaya nanti pada saat direkam tidak ada yang terpotong seperti ini. Nah, ini ada yang terpotong seperti ini. Ya, terlalu miring ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi kita paskan di tengah, baru kita pastikan ininya dalam keadaan aktif ya. Audio, kamera, baru recording. Ya. Setelah muncul ya. Nah, di sini ada mikrofon. Nah, itu bisa digeser sesuai dengan kebutuhan, suaranya besar atau kecilnya ya. Kemudian baru kita klik ya. Begin recording. Ya, tunggu. Belum ada. Nah, ini muncul tombolnya. Kursor saya ini belum kelihatan. Oke, kita klik. Ya. Workshop pembuatan video presentasi sebagai sarana belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 dibawakan oleh Saiful Anwar MKom, staf pengajar Universitas Bina Sarana Informatika pada tanggal 2 September 2020. Kemudian model yang dipakai untuk pembelajaran, model PJJ, pembelajaran jarak jauh, dengan metode pemberian materi melalui online, ya, absen online, ya, kemudian bisa menggunakan metode dari media sosial sebagai sarana bantu komunikasinya. Kemudian new normal merupakan kelaziman baru di era pandemi COVID-19, di mana yang biasanya kita hadir di tempat, sekarang kita hadir di dalam sebuah wadah e-learning dengan metode daring. Ya. Pengajaran dilakukan dengan metode e-learning atau PJJ. Tugas dikirim menggunakan email atau dengan menggunakan LMS. Kemudian e-presentasi merupakan salah satu metode yang mungkin memberikan efek yang maksimal ya dibandingkan dengan hanya sebatas WAG atau media sosial lainnya. Dengan adanya video presentasi yang diberikan melalui media channel khusus yang bisa diakses oleh mahasiswa akan menjadi sarana yang baik untuk mahasiswa. Oke, kita stop dengan escape. Ya. Nah, sini ada stop recording. Ya, stop recording.
Nah, ini frame recording, kita rekam, kita kasih nama. Ya. Simpan, save, kita edit. Nah, nanti akan masuk ke dalam Camtasia, ya, Camtasia. Ya. Oke, Camtasia. Kita tutup dulu yang PowerPoint-nya karena tidak bisa langsung. Ya. Oke. Share screen lagi. Kita buka Camtasia 2018. Nah, ini yang tadi ya. Jadi masih ada. Sini sudah ada yang sudah kita rekam tadi, ya, video belajar. Ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Ya, ini dihapus dulu boleh, ya. Hapus dulu. Di delete ya. Delete. Tracknya juga mau dihapus. Remove track. Ya, kita tarik ya, kita tarik video yang tadi kita rekam ke dalam ya tracknya. Ya. Oke. Nah, sudah. Kalau tadi ya, ini berarti kurang pas ya, hitam mentokin ke kiri supaya dia terlihat. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita besarkan tampilannya. Akan kita tampilkan. Kemudian kita beri efek menghilangkan background, ya. Kita klik more, kemudian sini sudah ada ya. Kalau sudah kepilih di more, dia akan muncul di bagian atasnya. Ya, sudah ada visual effect. Nah, kita pilih remove color. Kita geser ke wajah kita, ia muncul di sebelah kanan tampilan panel untuk menghapus. Ya. Di sini ada color, kita klik colornya, ya, set, kemudian kita klik. Nah, ini wajah kita hilang, ya, mungkin terlalu terang. Nah, ini berarti video yang kita hasilkan tadi kurang maksimal ya. Karena kalau kita kurangin, hilang semua. Ya. Atau kita batalkan. Ya. Kita klik lagi, reset lagi. Nah, ini juga ya. Ini kemungkinan karena pencahayaannya yang kurang ya. Itu akan menghasilkan penghapusan yang kurang maksimal. Ya. Ya, karena kalau tadi pagi mungkin cahayanya bagus, ya. Nah, siang pencahayaannya kurang, ya. Sinarnya masuk ke dalam ruangan ini, ruangan saya kurang, jadi dia redup, gitu ya, sehingga kurang maksimal hasilnya. Nah, ini kalau seperti ini, maka kita perlu
lampu pencahayaan, ya, supaya nanti menghasilkan background yang maksimal yang bisa dihilangkan. Kalau seperti ini berarti background kita akan mengganggu dari tampilan video di belakang. Ya. Ya. Nah, kondisi ini berarti kita harus ngulang ya. Tapi karena ini durasi, saya tidak akan mengulang ya. Oke, kita langsung aja kita coba ya. Hilangkan ya, efeknya kurang maksimal ya. Gambar saya masih ada noise warna yang hijau ya. Ya, ini lebih jelas lagi kelihatan noise-nya kalau warnanya sangat gelap ya. Nah, kalau seperti ini harus diganti ya, diganti atau diulang lagi tampilannya. Suara videonya enggak? Suara nggak kedengeran. Suara video enggak? Oke, kita stop ya. Nah, ini anggap saja sudah selesai. Ya. Anggap saja sudah selesai dalam pembuatan. Ya. Dan, nah, bagaimana kita merubah dari sebuah project menjadi sebuah video yang bisa diputar di media pemutar video. Ya, kalau ini kan nggak bisa diputar di media karena masih berbentuk project ya. Kalau bisa diputar di media pemutar video, ini harus kita produce ke dalam bentuk video ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada share ya. Nah, sini ada local file ya. Nah, di sini karena menggunakan Camtasia yang kurang bagus ya, jadi ini ada watermark ya. Kalau yang full, otomatis watermarknya tidak ada, seperti yang sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita beli yang versi full, ya, software-nya itu tidak ada watermark. Kalau yang versi trial, ya pasti ada. Ya. Karena saya pakai yang trial, berarti pilihannya nggak mau ada ini ya, watermark-nya. Ya. Kita klik Produce with Watermark. Nah, di sini kita dihadapkan pada pilihan ukuran dari video yang akan di rendering. Ya, apa mau ukuran yang besar, yang kecil, ya, itu diatur ya kebutuhannya. Nah, untuk yang video YouTube channel biasanya yang kecil ya, yang MP4 ya, yang 480 biasanya. Untuk koleksi pribadi bisa pakai yang besar. Ya. Juga harus disiapkan memori storage-nya juga yang besar. Memori storage-nya kecil ya pakai yang standar aja. Ya. Atau mau di-share langsung ke YouTube ya, bagi yang YouTuber, nah itu bisa langsung di-share ke YouTube ya. Sekarang tidak bisa ya. Saya tidak mengajarkan untuk share ke YouTube. Kita ke lokal, ya. Kita pilih yang MP4, ya. Kemudian next.
Kemudian nama produksinya, ya, name-nya. Kemudian dicari video, apa namanya, folder videonya di mana, ya, yang kita ingin simpan nantinya. Kemudian finish. Ya. Kalau durasi videonya ini panjang, maka rendering juga akan membutuhkan waktu yang panjang. Kalau videonya pendek, maka durasinya juga pendek. Misalnya videonya 1 jam, mungkin bisa 1 jam sampai 2 jam renderingnya. Ya. Tapi kalau yang apa namanya videonya cuma 10 menit, 5 menit, ya sekitar 20 menit atau 15 menit, ya, untuk renderingnya. Oke, ini renderingnya, ya, merubah dari project ke dalam sebuah file video, ya. Jadi dalam prosesnya, proses rendering. Jadi kita menunggu proses selesai. Oh, tampilannya nggak keluar ya? Ya, kalau di laptop mungkin karena menggunakan Zoom ya, tampilan rendering mungkin tidak muncul. Ya, menurut moderator tadi tidak muncul. Di laptop saya sedang rendering ya. Untuk spek laptopnya atau komputernya apa aja kira-kira untuk bisa melakukan aplikasi Katamsia ini? Speknya. Nah, minimal. Untuk spek dari laptop atau komputer yang digunakan di sini, saya udah coba yang menggunakan laptop 32 bit bisa, ya. Tapi yang versi di bawah ya, versi di bawah Camtasia 8 gitu ya. Untuk yang versi 2018 kelihatannya untuk laptop yang 64 bit 64. Ya, jadi diperhatikan bagi yang menginstal apa namanya Camtasia Untuk RAM dengan yang lainnya. Untuk RAM-nya standarnya bisa 2 ya, 2 minimal 2 RAM ya, 2 GB ya, 2 GB. Karena RAM ini alokasi bagaimana proses di renderingnya, yang kalau RAM kecil maka renderingnya makin lama. Tapi kalau RAM-nya besar rendering makin cepat. Ya, di proses cepat atau lambatnya rendering itu tergantung RAM di laptop. Ya. Oke, udah muncul Pak kan tampilan, udah ya? Ini muncul tampilan dari video yang sudah rendering dan sudah otomatis juga muncul videonya. Muncul Pak kan videonya? Nggak muncul ya? Kalau di laptop saya muncul. Untuk video belum muncul. Belum muncul ya. Berarti nanti harus di stop share, ya, stop share, di share ulang lagi. Ini finish dulu ya, finish ada finish. Finish ada ya, ini finish. Nah, kita buka sekarang. Bentar ya, saya buka dulu ya. Saya share lagi. Oke, nah, tadi tersimpan di dalam folder dokumen, ya, Camtasia. Nah, ini dia, ya. Video belajar, ya. Dia akan membentuk sebuah
folder video. Ya. Nah ini sudah ada MP4. Ya. Nah ini otomatis sudah bisa ditayangkan di media player. Ya. Bisa ditayangkan di YouTube atau letakkan di YouTube atau di channel YouTube-nya BSI. Ya. Kita tes videonya. Gimana? Keluar tampilan? Nggak keluar ya? Agak sulit ya. Kalau kita ini harus di stop share lagi. Stop share. Yang kita share ulang. Nah ini hasilnya ya. Hasil dari video belajar ya. Jadi sini hasilnya ada noise-nya karena kurang maksimal dari pencahayaan. Ya, pencahayaan dari background kita. Oke, jadi ini sudah jadi ya. Untuk yang ditampilkan di dalam YouTube channelnya resmi BSI, itu ada bumper logo BSI di awal dan ada logo lagi di belakang closingnya, ditambah dengan credit title. Ya. Untuk logo yang resminya bisa minta ke pihak ya, Kaprodi untuk dosen-dosen yang nantinya diberi tugas, ya, yang diberi tugas pembuatan video. Untuk penambahan video dengan bumper itu nanti tinggal tambahkan lagi videonya ke dalam Camtasia yang masih bentuk project ya. Oke. Kita close ya. Nah, bagaimana membuat credit title ya, credit title di dalam video kita ya. Untuk pembuatan credit title itu bisa menggunakan software PowerPoint ya. Kita buat PowerPoint. Kita buka lagi PowerPoint-nya ya. Kita share lagi ya. Oke, kita buka yang baru PowerPoint-nya. Ya, blank. Nah. Kita ketik ya. Judulnya. Ukurannya dikecilkan. Nggak muncul, Pak. Muncul ya? Terlihat tampilannya? Ya, terlihat, Pak. Lihat ya. Kayaknya sudah. Nah, ini judul dari videonya. Misalnya kita membuat video pertemuan 1 ya. Atau materinya tentang apa? Ketik judulnya. Kemudian baris kedua misalnya
ya, pembuatnya, ya, atau apa namanya, fakultasnya, atau juga referensinya, ya. Kemudian copyright-nya. Ya, sudah ada teksnya. Ya. Kemudian teksnya diberi efek tebal, ya, atau miring, ya, atau warnanya diubah jadi background hitam, teks putih, ya. Diatur supaya mungkin lebih menarik dengan hitam, ya, backgroundnya. Yang teksnya putih. Kalau sudah, nah ini diberikan efek, ya, efek gerak, ya, efek gerak atau animation, ya. Sini ada animasi, ya, bisa kita berikan animasi, misalnya naik ke atas, ya, fade in, ya. Sini animasi banyak sekali, ya, bisa digunakan untuk menampilkan efek gerak, ya. Nah, kalau supaya nanti bergerak satu persatu, biasanya dia menggunakan yang namanya bullet, ya, bullet, muncul satu-satu. Nah, kemudian kita beri efek lambat, ya, efek lambat. Ini ada option, efek option, ya. Ini teks animasi. Ini kita beri after, ya, supaya dia bergerak sendiri. Yang ini pakai slow, ya. Ya. Nah, kalau yang bergerak, ya, fade in biasanya. Ini juga ada pilihan word, letter, ya. Ya. Atau efek yang lainnya, ya, seperti ini juga boleh, ya, biar lebih menarik lagi. Cuman kita beri waktunya yang agak lambat dikit, ya. Ya. Nah, oke, udah. Nah, ini jadikan video, ya, jadikan video. Jadi file save, ya. Kita file save, kita simpan.
ya, namanya credit title. Kemudian untuk extensionnya kita pakai yang MP4 ya, MP4 ini. Supaya nanti dia menjadi video yang sudah jadi ya. Kemudian kita save. Ya. Ini simpannya di ya lokasinya lokasi di Camtasia aja. Oke, save. Ya, ini sudah kerekam, sudah jadi satu credit title, ya, title dari tampilan belakang sebuah video, ya. Ini kita coba lagi masuk menampilkan ya, karena ini nggak bisa feedback, berarti ini tutup lagi, ya. Kita tutup lagi, share, stop, ya. Kita buka ya. Oke, kita share lagi. Nah, ini yang sudah jadi, nantinya akan seperti ini. Ini, ya. Nah, ini credit title-nya. Nah, credit title ini bisa kita tambahkan ke dalam video yang tadi kita buat. Ya. Oke. Video kita buat, kita masuk lagi ke Camtasia. Ya. Berarti ini ditutup lagi. Jadi tampilannya kelihatan Pak. Oke, tampil Pak. Tampil ya. Oke, ini kita kecilkan, ya, kita kecilkan timingnya supaya kita bisa menempatkan bagian, ya, bagian dari credit title-nya. Pasti pun waktu tinggal 5 menit. Oke. Ini title yang sudah kita buat, kita tarik ke track, ya, track yang kita inginkan, ya. Nah, ini sudah menyatu dari ini penambahan. Jadi penambahan itu bisa di belakang, di depan, ya. Kalau di depan berarti kita geser videonya, kita tambahkan di depannya. Jadi dengan mengimport dulu, ya, import media, tambahkan videonya, ya. Nah, ini kalau kita jalankan, ya, kita langsung sini aja, bagian akhir, ya, supaya cepat, ya. Nah, ini kita jalankan, ya. Nanti dia akan muncul di video kita, ya, title-nya. Nah, ini seperti ini, ya, akan muncul. Nah, ada juga fasilitas dari video editor yang menyediakan credit title, nah, itu bisa digunakan. Tapi kalau seperti yang Camtasia misalnya juga ada, ya gunakan. Ya, mungkin kita belum tahu seluk-beluk dari Camtasia, ada credit title-nya, ya kita gunakan
sarana lain yaitu PowerPoint yang dijadikan video untuk pembuatan dari kredit title. Itu salah satu cara ya. Jadi cara lain untuk membuat kredit title itu banyak benar. Ya. Bisa di dalam video editor itu sendiri ya. Yang menyediakan ya. Seperti di video yang seperti Filmora ya, atau yang ukurannya video-video untuk profesional biasanya sudah disiapkan ya, atau efek-efek untuk title depan itu juga sebenarnya di dalam Camtasia sebenarnya ada ini ya, library ini. Nah, ini ada bagian-bagian yang bisa kita gunakan untuk memberikan efek ya, ada motion ya, ya. Nah, ini motion itu ya. Efek dari tampilan background. Ya. Ada lower ya. Tulisan ini ya. Nah, itu efek-efek dari yang bisa diberikan di Camtasia 2018 ya. Jadi sebenarnya library ini bisa ditambah ya, tergantung bagaimana kita memiliki software. Mungkin karena terbatas waktu dan mohon maaf jika karena kesulitan di dalam memperagakan di Zoom karena TikTok-nya kurang enak ya. Saya juga nggak bisa melihat langsung terlihat atau tidaknya yang saya sampaikan. Ini kendala tersendiri dalam workshop kali ini. Ya. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan sementara ini. Ya. PR yang itu dikerjain. Saya serahkan kembali ke Pak Pran sebagai moderator. Ya. Terima kasih Pak Saiful telah memaparkan materi workshop video pembelajaran kali ini. Kita buka ya, bagi yang bertanya bisa langsung di chat, tapi ya saya baca di sini ada yang bertanya. Dari Pak Priyan. Oh tadi ya, spek laptop prosesornya apa kira-kira? Prosesornya minimum. Oke, untuk yang laptop ya, yang di komputer-komputer yang saat ini ya, itu sebenarnya bisa digunakan ya. Cuman yang minimum yang kita pakai Pentium gitu ya. Pentium itu kendalanya adalah di RAM-nya ya. Kendala di RAM karena RAM itu yang menjadi tolak ukur cepat atau lambatnya rendering ya. Semakin kecil RAM-nya itu semakin cepat untuk proses rendering ya. Karena saya membuat rendering video Camtasia ini itu kalau nggak salah dari tahun 2007 ya. 2007 sudah bikin ya. 2007 udah bisa pakai laptop yang jadul itu masih bisa ya. Tapi karena kendalanya pasti rendering ya. Agak lama ya. Jadi kalau kita makin besar videonya, durasinya makin lama renderingnya. Jadi untuk yang komputer saat ini rasa masih bisa digunakan cukup baik, asalkan RAM-nya memungkinkan. Ya, standar yang baik itu adalah RAM-nya 4. Ya. Sekecilnya adalah RAM-nya 2. Mungkin itu saja jawabannya. Prosesornya kira-kira minimumnya. Prosesor. Ya, Pentium. Ya, komputer Pentium. Ya.
Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Di sini juga ada pertanyaan dari Pak Sofian Lawansyah. Merekam video menggunakan PPT sudah berhasil, tapi ketika penggabungan dengan bumper menggunakan video editor, proses videonya terhenti di tengah. Gimana? Jadi selagi digabungkan dengan bumper pas di rendering, videonya di tengah nggak bisa rendering. Bisa rendering. Iya. Nah, karena kalau baper itu kan bentuknya video-video juga. Sebenarnya kalau itu harusnya bisa, ya. Ini kendala di laptopnya. Kendala di laptop, ya. Karena kalau kita rendering dari video ke video, selama itu video bisa dijalankan di timing yang ada atau di editor video yang ada di Camtasia pasti bisa harusnya. Ya, kendala mungkin di apa namanya grafisnya, grafis laptop. Kira-kira ada yang tanya lagi Bapak Ibu? Kayaknya sudah jelas kayaknya Pak. Iya. Sekarang kita foto bersama. Setelah itu nanti saya kasih link untuk absensinya. Demi Bu. Pak Pran, kalau yang apa namanya mau belajar dengan Camtasia 8, ya, saya punya drive share untuk softwarenya, yaitu ini URL, ini URL, ini URL, ya, oke, dapat. Kesetik dulu ya. Belajar tentang Camtasia 8 bisa yang mau softwarenya ya, softwarenya ya. Softwarenya. Softwarenya. Oh, softwarenya. Kalau videonya kira-kira bisa dibuat Pak untuk diberikan ke dosen-dosen. Ini kan videonya nanti ada di ini, ada YouTube channel. Ya, tanda biasa. Yang software, ya software yang Camtasia 8 yang ingin digunakan silakan di ini url.com SFA Camtasia. Oke, silakan Pak Frans. Iya. Iya. Sabar Bapak Ibu, ini ada banyak partisipannya ada 285. Saya capture sebanyak 12 gambar. Maaf. Oh ya, siap. Link absensinya udah. Silakan.
absensi. Nih. Tunggu sebentar, saya bingung nih. Link programnya tuh ada di mana ya Pak? Boleh di-share nggak? Di loading semua ya. Link programnya di mana Pak Ibu? Apa? Udah Aplikasinya di-share ya? udah di-share. Software. Softwarenya. Tanya ada ya? Oh, udah ada. Software. Oh iya. Oke, Pak Frans bisa ditutup kalau sudah. Iya. Saya kira sampai di sini dulu karena waktunya sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih dari kampus BSI Bogor. Sampai di sini, sampai ketemu di workshop-workshop berikutnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu boleh lip group. Lanjut. Terima kasih Pak Ipul. Terima kasih Pak Ipul, Pak Frans. Terima kasih semuanya atas ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa diisi absennya Terima kasih, maksimal jam terima kasih. 1. Jangan lupa Ateng. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jangan lupa Terima kasih Bu Dewi Ayu, Pak Frans, Pak Saiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan live Bapak Ibu. Pak Saiful. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gunawan.